Oke kawan semua, kali ini kita akan bahas buku Sejarah Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, tapi sebelumnya subscribe dulu dan pijit loncengnya. Secara garis besar, buku ini bercerita tentang dua bagian penting. Yang pertama adalah proses masuknya Islam awal, dan yang kedua pembentukan Islam menjelang periode modern. Nah, pada bagian awal, Michael Levins menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia dengan mengatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia itu bercorak Sufisme, dan itu menyebar di wilayah Sumatera, Jawa, Banten, ya, Mataram, dan sebagainya, wilayah Nusantara. Ya. Nah, Islam Sufisme inilah yang menjadi proses awal Islamisasi di Indonesia. Nah, ini tergambar menurut Michael Levins dari tokoh-tokoh dan naskah-naskah yang berkembang pada proses awal Islam itu tumbuh di bumi Hindia Belanda pada masa lalu disebutnya. Nah, Islam tasawuf baik dalam bentuk tasawuf falsafi seperti Ibn Arabi, ya, yang kemudian kita kenal sebagai martabat 7 misalnya, yang berkembang di wilayah Aceh, juga Al-Ghazali, ya, yang mencoba memadukan antara tasawuf dan syariat, juga bagaimana tarekat, ya, dengan wali kutubnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, itu menjadi arus utama panutan dan juga naskah di dalam keislaman. Di samping itu juga puisi-puisi, ya, mistis, ya, misalnya di Aceh puisi Al-Fansuri, Hamzah Al-Fansuri, lalu burdah kayak Al-Busiri, ya, yang abad ke-12, dan teks-teks Ja'far Al-Bajanzi yang sampai hari ini tradisi itu tetap diwariskan, misalnya dibacakan, ya, dalam ratib, ya, baik itu ratibul hatta, ratibul atos, dan menjadi tradisi keislaman hingga masa kini. Nah, proses awal itu masuknya Islam yang menyebar di wilayah Sumatera, Aceh, ya, Sumatera Barat, juga di Wali Songo, ya, yang kita kenal, di Jawa, juga adalah tradisi yang bersifat sufistik. Nah, kemudian pasca masuknya Islamisasi awal itu bertumbuh dalam bentuk praktik, itu dalam bentuk urdu atau tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah gejala keberagaman awal dalam proses Islamisasi di Nusantara. Nah, lalu pada awal abad 18, ya, mulailah masuk sebuah gerakan yang seiring dengan perubahan wajah Islam di pusat, ya, yaitu di Mekah dan Madinah, ketika pada 1806 Wahabi berhasil menguasai Mekah. Nah, semuanya itu dihancurkan, ya kan, kita tahu ketika Wahabi berkuasa, kecuali kubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, karena pada masa itu para tokoh Islam, ya, di Nusantara itu tentu pergi haji belajar ke Mekah, mulailah masuk pengaruh
Wahabisme itu ke bumi Nusantara. Mulailah terjadi konflik antara penganut Islam awal ya, yang tumbuh waktu itu, Sufisme, Islam Sufisme itu, kemudian berisi tegang dengan gerakan purifikasi Islam yang dipropoli oleh para ulama Nusantara yang dipengaruhi oleh Wahabi. Tapi tidak semuanya juga orang asli Nusantara, ada juga yang dari Timur Tengah ya. Seperti di Aceh, Nuruddin Araniri misalnya, mulai terjadi konflik antara Perlak pesisir dan Perlak Khalifah, dan kemudian terjadi pertarungan, lalu kekuasaan ya pada masa itu, pada zaman kerajaan, berubah kepada kelompok kerajaan yang memasukkan proses keagamaannya berorientasi pada Wahabisme. Mulailah di situ terjadi establishment, proses purifikasi Islam, ya, pengaruh Wahabisme. Nah, begitu juga yang terjadi di Sumatera Barat. Yang kita tahu terjadi juga pertempuran antara kaum adat ya, dengan para padri, perang padri ya. Nah, yang diawali oleh Wahabisme. Namun ada yang keliru menurut Michael Levance dalam pembacaan tentang gerakan Wahabisme ini yang banyak dikemukakan oleh para pendahulunya. Penggambaran Wahabi ya, memang bisa kita saksikan itu dengan memegang tasbih. Nah, ini terjadi kontradiktif, Imam Bonjol dan sebagainya. Pada dasarnya Wahabi itu menolak sebuah tasbih itu sebagai atribut dari kelompok Sufisme, dan gerakan purifikasi Wahabi itu menolak penggunaan tasbih itu sebagai media zikir dan sebagainya. Karena dia menganggap itu sebagai suatu bid'ah. Nah, penggambaran orientalis Belanda pada masa itu tentang ini keliru menurut Michael Levance, dengan gambar misalnya para tokoh Wahabisme, padri itu dengan memegang tasbih. Karena gerakan Wahabisme adalah gerakan purifikasi yang anti tradisi, termasuk dalam penggunaan tasbih sebagai media berzikir untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, perang padri itu meletus ya, hampir selama 19 tahun. Nah, itu berawal ketika fatwa keras dari Nantua, Tuanku Nantua ya, menentang perjudian ya, kelompok adat ya, konsumsi miras yang ditolak oleh elit lokal. Nah, itu berlangsung kekerasan itu paling tidak selama 19 tahun. Nah, waktu itu Raffles ya, sebagai penguasa kolonial ya, kemudian menulis ya, juga menggambarkan, Raffles penguasa kolonial menggambarkan tentang kelompok padri ini. Nah, Raffles menganggap bahwa kaum padri menyerupai kaum Wahabi dari padang pasir, dan telah membuktikan dirinya sebagai yang paling kasar dan sewenang-wenang. Jadi dalam pandangan Raffles juga, kelompok Wahabi ini dianggap menyerupai Wahabi yang berada di padang pasir, yang awal 1806 itu berkuasa di Mekah dan melakukan tindakan yang sangat kasar dan sewenang-wenang. Dia meluntuhkan semua hal yang dianggap takhayul bid'ah dan khurafat, dan banyak situs-situs sejarah Islam itu dihancurkan. Bahkan untuk merespon itu, Indonesia ada sebuah kebangkitan ulama yang kemudian membentuk, mengorganisir dirinya apa yang kita kenal pada sebagai Nahdlatul Ulama. Nah, pada fase itu juga ya,
Wahabi mulai berkembang pada periode awal. Nah, kemudian buku ini di ujung di akhir abad ke-18 ketika kolonial Belanda mulai eksis di wilayah Nusantara, mulailah ada keinginan dari kelompok kolonial ini untuk membangun establishnya, untuk membangun relasi dengan kelompok Islam. Nah, buku ini menguraikan bagaimana peran salah seorang cendekiawan Belanda yang fasih berbahasa Arab, mengerti tentang kitab-kitab hadis, Al-Quran, dan pernah ke Mekah dan masuk Islam, yang bernama Christian Snoecker Groene. Kita tahu Snoecker Groene memiliki peran yang vital dalam proses Islamisasi, proses antara membangun relasi antara pemerintahan kolonial Belanda dengan komunitas Islam di Nusantara. Nah, meskipun paling tidak ada dua pandangan tentang Snoecker Groene ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang negatif tentang Snoecker Groene. Nah, Michael Vance dalam pengantarnya mengutip bagaimana pandangan dari Munawar Khalil tentang Snoecker Groene. Munawar Khalil menyatakan si orang Belanda ini sebagai tikus air. Jadi dia menganggap Snoecker Groene sebagai tikus air yang menyusup ke dalam masyarakat Muslim untuk mencuri rahasia perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Belanda. Nah, pandangan ini adalah pandangan yang minor terhadap Snoecker Groene. Tapi pandangan yang lain justru, Michael Vance ingin melakukan netralisasi terhadap Snoecker Groene. Nah, Snoecker Groene itu sebenarnya digerakkan oleh semangat ingin pengetahuan ilmu, untuk melakukan sebuah penelitian secara antropologis juga sosiologis tentang realitas masyarakat Muslim pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan meskipun pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu mengangkatnya sebagai penasehat dan memanfaatkan pengetahuan Snoecker Groene ini untuk kepentingan kekuasaan kolonial, tapi motif dari Snoecker Groene itu murni dalam proses pengetahuan. Ya, memang tentu ada, seperti kata Michel Foucault, ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Jadi terbentuklah relasi pengetahuan Snoecker Groene tentang realitas kaum muslimin di Hindia Belanda dengan kepentingan kolonial. Nah, misalnya di Aceh, dianggap Snoecker Groene berperan dalam memberikan analisis tentang pertentangan antara kelompok adat dengan kelompok ulama, yang kemudian terjadi perpecahan di antara mereka karena diadu domba, divided and intra, oleh pemerintahan kolonial Belanda. Juga nasihatnya dianggap tentang haji di Cilegon, Banten. Kita tahu setelah kelompok orang-orang yang pulang haji kemudian melakukan penentangan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda, dan Snoecker Groene dianggap memberikan nasihat bagaimana mengantisipasi dari radikalisme dari kelompok haji ini. Nah, itu juga. Tetapi Snoecker Groene dari kelompok yang menganggapnya sebagai positif sebenarnya memberikan kontribusi juga yang kuat, sehingga kolonial Belanda itu mengubah orientasi penegak kekuasaannya dari yang represif, koersif menjadi lebih dalam tanda petik memberikan ruang bagi
pribumi untuk memperoleh pendidikan, agak sedikit humanis lah. Nah, itulah apa yang kemudian pemerintahan Hindia Belanda diprotes oleh parlemen karena melakukan tindakan yang represi dan mengubah kebijakannya dengan apa yang kita kenal sebagai politik etis. Nah, kita tahu politik etis meskipun diskriminatif, hanya memberikan ruang belajar kepada anak-anak kalangan ningrat, ya, tidak pendidikan tidak untuk semua, tapi disitulah pintu masuk sebagai pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Karena politik etis itulah banyak anak-anak Bumi Putra itu yang kuliah di Nederland dan mulailah mengenal ide-ide tentang pembebasan, nasionalisme, demokrasi, pendidikan. Nah, itulah yang kemudian kembali ke Indonesia dan kemudian melakukan sebuah perlawanan terhadap kolonial Belanda itu secara intelek. Nah, itulah yang kemudian menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai founding fathers kita. Nah, Michael Levine melihat dalam buku ini tentang peran dari Snooker Gronya. Karena kita tahu Snooker Gronya, ya, dia melakukan penelitian tentu secara empiris dan dia mempunyai informan-informan seperti Hasan Mustafa, orang dekat dia, dan dia melakukan surat menyurat bahkan secara intens berdiskusi. Bahkan Hasan Mustafa ini menjadi guide bagi Snooker Gronya untuk mengunjungi pesantren-pesantren. Di buku ini digambarkan juga sehingga Snooker Gronya bisa berinteraksi dengan para pemuka-pemuka agama Islam di Jawa. Bahkan Snooker Gronya juga lah yang meminta kepada pemerintahan kolonial untuk mengangkat Hasan Mustafa itu menjadi penghulu di Aceh. Nah, peran Snooker Gronya itu sangat kuat dalam memberikan advice ya bagi pemerintahan kolonial. Nah, tapi kemudian di ujungnya Snooker Gronya kecewa terhadap pemerintahan kolonial dan dia kembali ke Belanda dan kemudian wafat di sana dan dikuburkan. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, apakah dia seorang Muslim atau tidak, karena dia berislam dan 20 tahun berinteraksi dengan komunitas Islam di Indonesia, berpakaian ala Arab dan sebagainya. Nah, itu melahirkan dua pandangan lah. Ada yang minor menganggap dia sebagai seperti Munawar Khalil tadi, tikus air ya, yang pura-pura munafik dan sebagainya itu. Tapi di sisi lain adalah kelompok yang mencoba memberikan Islam dalam nuansa modernitas. Nah, sentuhan Snooker Gronya itu melalui informannya itu. Nah, buku ini terakhir sebagai catatan saya adalah buku yang sangat baik untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya proses ya Islam masa awal. Islam yang memperoleh inspirasinya yang bercorak sufistik sehingga ia bisa diterima dan kemudian menjadi agama mayoritas hingga kini. Nah, itu peran dari Islam yang masuk ke Indonesia, bukanlah Islam Puritan seperti Wahabisme, adalah Islam yang bercorak pada tasawuf atau sufisme. Nah, yang kedua, buku ini juga menjelaskan bagaimana proses terjadinya benturan antara kelompok Puritan dan kelompok Islam sufisme itu, dan pada akhirnya pada akhir awal abad 19 buku ini menjelaskan bagaimana relasi antara pemerintahan kolonial dengan Islam ya. Nah, saya kira disinilah buku ini menampilkan Snooker Gronya
mungkin Michael Lavan saya lihat ingin melanjutkan ya tradisi snooker grow-nya, karena kita tahu snooker grow-nya itu melahirkan berbagai macam murid, yang paling terkenal Wednesday itu yang menyusun kitab-kitab hadis ya. Itu juga adalah kader dari snooker grow-nya. Nah, saya kira buku ini sangat baik ya, cukup baik menjelaskan meskipun ada tendensi untuk memposisikan snooker grow-nya yang betul-betul pada posisi yang sebagai ilmuwan. Nah, saya kira itulah sebagai ulasan kita terhadap buku ini. Anda boleh membacanya, dan marilah terus kita tumbuhkan tradisi membaca kita dengan pikiran dan hati, dan kita akan mengulas buku-buku lain pada buku-buku berikutnya, apa saja buku yang menurut kita baik. Nah, sebagai akhir kata, jangan lupa ya, untuk terus-menerus beri komen ya, di bawah ini, dan subscribe dan pencet loncengnya agar kita bisa terus-menerus berinteraksi dalam masa social distancing ini. Salam pencerahan.